Cuy, balik lagi di channel Gasan Albak. Masih bersama dengan gue, Gasan Cakik Albak. Kali ini gue mau bahas tentang yang lagi viral. Sebenarnya gue malas banget sih bahas tentang ini, sumpah malas banget. Cuman gue tuh sebenarnya udah di-mention sama temen gue, subscriber gue juga, dari tanggal 5 Maret. Sebenarnya dia salah satu orang yang terprovokasi gitu. Dan gue dengan bijaknya, ya gue harus research lagi lebih dalam. Karena yang namanya sebuah viral, kita nggak bisa sepenuhnya percaya. Perihal Dewa Kipas versus Gotham Chess. Gue tidak menceritakan tentang apa yang terjadi karena udah media-media selainnya udah banyak banget, dan gue pengen lebih dalam lagi ngebahas tentang ya Deddy Corbuzier, lalu ada Iren juga, lalu juga ada netizen juga, dan yang mungkin nggak dibahas di podcastnya Deddy Corbuzier dengan Dewa Kipas dan Iren. Di awal gue udah bilang gue malas banget bahas ini karena menurut gue sih nggak penting gitu ya, dan sekitar 2 minggu sekarang semakin besar, dan gue nggak tahu kenapa berita yang nggak penting ini di Indonesia menjadi sebuah tontonan yang kayaknya wajib banget ditonton gitu, sampai TV-TV pun gue kecewa sih tontonan di Indonesia tuh ya. Sebelumnya, gue ingin memperkenalkan dulu, kalau misalkan buat kalian yang nanya siapa gue, sebenarnya nggak penting juga, cuman biar gue mempunyai kapasitas di sini dan gue berbicara. Kalau misalkan Iren selalu berbicara tentang data gitu ya, karena memang dia orangnya yang sangat profesional, sangat berwibawa dan sangat elegan. Gue ingin lebih mengulik lagi tentang hal di luar data ini. Gue juga ingin memperkenalkan, gue mantan atlet catur. Gue tuh main catur tuh dari SD cuy. Dari SD sampai SMP kelas 3 gue harus memutuskan untuk tidak bermain lagi, pensiun dengan beberapa alasan. Ya kalian bisa lihat ini piala gue, medali gue walaupun sedikit. Cuman ada beberapa piala yang udah gue buang karena kebanyakan. Ya peduli setan lah ya dengan piala-piala atau mungkin kayak gelar, karena emang hobi gue di catur ini, gue tidak mencari apapun selain mencari kepuasan gitu. Sedikit aja itu tentang siapa gue, kalian bisa lihat di Instagram gue juga, itu ada foto-foto gue main catur juga di Albak Chess, dan Instagram pribadi gue namanya Albak. Sebenarnya gue bingung awalnya kenapa si Deddy Corbuzier ini, ya gue sangat menghormati si bapak YouTube lah ya, karena emang dia ini menjadi sebuah alasan gue terjun di dunia YouTube dengan konten pertama dia dulu waktu itu yang pernah gue inget sih tentang motivasi ya, bukan sensasi. Gue bingung sama Deddy Corbuzier dan TV-TV kenapa bisa angkat berita ini. Bagi gue ini sebuah hal yang gak penting, cuman lambat laut kesini semakin banyak orang yang terbuai, dan gue ke-trigger aja kenapa gue harus buat konten ini. Gue nonton podcastnya Deddy Corbuzier dengan Iren. Gue akan mengulik dulu tentang Iren Karisma. Ini senior gue di catur, karena si Deddy Corbuzier tidak mengulik tentang kehidupannya dia di catur, padahal kalau misalkan dia ulik itu struggle-nya parah banget cuy. Kayak kehidupannya dia di dunia catur, konsistennya menjadi seorang juara, mental dan lain-lain. Gue sangat disayangkan aja gitu mengundang orang yang orang hebat, tapi pembicaraannya tentang hal yang dia nggak ngerti aja gitu. Mungkin ya ratingnya untuk views, kenapa enggak gitu kan, kalaupun ya menurut gue itu sih sebuah sensasinya gitu. Dan gue sangat menghormati kakak Iren ini karena dia senior gue dulu tuh pas awal main catur aja dia udah menjadi master. Makanya dia bilang 9 tahun ya baru menjadi grandmaster. Ya memang betul, prosesnya panjang sekali untuk menjadi grandmaster. Nah itu ada korelasinya dengan Dewa Kipas ini. Siapa dia gue juga nggak tahu gitu. Bahas tentang Dewa Kipas, yang pertama gue juga nggak tahu gitu. Dari gue SD sih sampai detik sekarang, bahkan track recordnya gue nggak ngerti dia apakah master, apakah dia ini orang yang udah lama bermain catur. Kadang kan kalau misalnya kita cuma dari sekedar omongan ya semua orang juga bisa berbicara kan.
Tetapi ketika kita ulik lagi siapa yang kenal dia di dunia catur, kita juga kakak Iren aja yang udah bertahun-tahun, belasan tahun main catur juga, gue nggak tahu sih apakah dia mengenal gitu ya. Oke, gue mau bahas dari segi konteks kecurangannya. Jadi ya memang gue juga dengerin di Prambors waktu itu si Desta tuh bilang ada media yang sudah meliput di Indonesia itu tentang kecurangannya, dan itu emang sudah valid karena di chess.com pun gue udah tahu gitu. Chess.com itu permainan catur yang udah gue mainin dari SMP cuy, dan gue tahu betul banyak kan orang Indonesia yang memang main bot gitu. Itu sangat disayangkan, dan ini menjadi sebuah bludak gitu, kebeludakan yang menurut gue sebuah hal yang sangat disayangkan, karena menjadi faktor kita tuh bisa terlihat di dunia itu menjadi buruknya gitu. Padahal orang-orang yang kayak gini ya, itu tuh nggak bisa melihat orang yang ingin membawa sebuah prestasi gitu. Contohnya Kakak Iren, dia udah mengharumkan nama Indonesia tuh luar biasa cuy, sangat luar biasa. Udah berapa puluhan kali dia keluar negeri untuk bermain catur, ngebawa bendera Indonesia, dijatuhkan dengan yang namanya cheat. Wah, gue nggak ngerti lagi sih. Menurut gue ya itu sebuah hal yang goblok gitu. Gue itu tuh main catur dengan engine itu udah dari SMP, dari pertama kali gue main. Dan gue kenapa gue malas main catur, karena dari online ya. Waktu itu kalau misalnya kalian tahu Chesscube ya, itu tuh kayak ya orang Indonesia, gue bukan mendiskriminasi dan mengkotak-kotakan, cuman ada beberapa lah ya dengan kontekstual. Kalau misalkan memang netizen Indonesia dengan pemain catur Indonesia yang mungkin udah bete dengan kekalahannya dia untuk bermain catur, jadi emang harus engine ini. Gue nggak ngerti sih otaknya dibalik kenapa dia harus bermain catur dengan cara curang gitu. Padahal lu bisa menerima kekalahannya dulu, baru di situ sebuah proses kemenangan gitu kan. Dan sangat disayangkan juga kita akan terkait dengan kebohongan yang dilakukan oleh anaknya ya. Itu menurut gue sebuah hal yang sangat bikin malu gitu. Ini sebuah hal yang menurut gua, lu nggak usah lah bawa-bawa nasionalisme gitu loh. Kalau misalkan ujung-ujungnya orang udah tahu gitu kebusukannya. Karena sekarang ya, berita itu sangat gampang kelihatan mana hoax mana enggak, dan sekarang udah kebukti gitu loh. Lu nggak bisa bermain dengan topengnya, oh gue gara-gara Indonesia netizen gue bakal mendukung. Enggak, gue nggak tahu ya. Dan jangan sampai terjadi imbasnya kepada Bapak Dewa Kipas. Walaupun gue sedikit jengkel dengan orang yang bermain curang gitu. Gue tidak subjektif, tapi gue objektif. Karena kenapa? Gue nggak suka yang namanya dicurangin, which is gue nggak suka yang namanya curang. Dan dari sini udah curang, bohong, itu perfect banget. Sebuah hal yang menurut gue kayak mental inlander kita, mental dijajah kita itu masih ada. Nah ini dibuat dengan ya udah semakin kebuka, dan yang ada impactnya nama Indonesianya ini kan. Gue mau lanjut, kita ngebahas tentang netizen 62 ya, dengan hal-hal yang menurut gua kenapa selalu ada sih netizen 62 yang selalu menghujat gitu. Sumpah gue benci banget sama orang-orang yang cuma dari ketikan omongan gampang banget tanpa ngeresearch dulu, tanpa harus lihat sedetail, gampang percaya, gampang ngomong dengan hal-hal yang negatif. Gue nggak masuk di akal gitu. Lu tuh netizen 62 yang suka menghujat tuh punya otak nggak sih sebenarnya? Kayak lu tuh terlalu gabut untuk menghujat, nggak ada kegiatan, nggak ada kerjaan, atau apa sih sebenarnya alasannya? Apa karena kalian suka aja gitu untuk menghujat? Please man, kayak kita tuh nggak bakal bisa bangkit, nggak bakal bisa maju kalau misalkan ada orang-orang yang kayak gini gitu. Kita tuh banyak banget di luar sana yang ingin membanggakan nama Indonesia men. Dari atlet catur, musisi, penulis, dan lain-lain gitu. Jangan sampai nama kita rusak dengan hal-hal yang tidak semestinya. Karena emang ini jujur ya, yang gue lihat netizen 62 emang berani cuma di internet gitu. Dunia real menurut gue culun bangsat menurut gue. Nggak ada apa-apanya. Gue nggak pernah sih ya namanya kayak beberapa kali dihujat, nggak pernah gitu. Cuman maksud gue kayak apa sih yang ada di otak kalian coy? Bullyingnya lah, cuma bisa berani di internet. Gue yakin pun orang yang realnya juga, misalkan ada yang komentar bully gue, real kita ribut juga nggak bakal berani anjing. Kalian tuh pada kenapa sih netizen gitu, nggak ada tobat-tobatnya dan selalu ada gitu. Ini sebenarnya balik ya ke mental orang Indonesia dulunya yang kita tuh pernah dijajah. Dan pasti ya gue bukan untuk mengkotak-kotakan, tapi gue ingin banget yang namanya orang-orang Indonesia plus netizen 62 yang katanya sudah digobusar yang tentang K-pop lah, tentang yang terjadi saat ini, yang menghujat Grandmaster yang secara logika loh ya. Kalau misalkan kalian di dunia catur, Grandmaster on the top man,
menjadi grandmaster tuh gak gampang cuy. Bahkan gue tuh gak yang banyak medali main catur kayak gini nggak jadi grandmaster. Kalian tuh research dulu gitu. Sumpah gue tuh pengen ngomong kasar anjing. sorry kita sambil santai aja. Sebenarnya gue pengen masuk ke impact ketika kita berbicara tentang kasus ini gitu ya. Pasti ada positif dan pasti ada yang negatif gitu. Gue pengen awalin dengan positif gitu ya. Ada temen gue yang bilang catur lebih terkenal. Sebenarnya gue nggak setuju sih catur lebih terkenal dengan hal-hal sensasi seperti ini gitu. Karena catur tuh udah dari zaman dulu cuy. Kalau misalkan catur semakin terkenal, lu berbicara tentang datanya enggak? Tentang hal-hal yang kita berbau dengan real. Lu lihat semakin ada kasus viral dengan sensasi di lapangan orang main catur. Ya enggak lah. Kecuali dengan film-film yang prestasinya kayak misalkan Queen's Gambit. Itu sebuah, wah itu udah orang semakin tertarik gitu dengan bermain catur. Itu baru yang namanya prestasi gitu, dengan karya. Ngebuat orang semakin tertarik dengan dunianya kayak gitu. Bukan hal yang dengan sensasi lu bisa ngomong catur semakin terkenal. Itu sangat disayangkan gitu. Kalau menurut gua, pembelajaran yang baik itu cuma satu dari hal yang positif dari kasus ini. Nih, gua kasih tau nih. Pembelajaran yang baik dan berharga dari kasus ini adalah kita nggak boleh gampang percaya dengan apapun yang terjadi gitu loh. Kita harus research dulu, itu penting banget. Makanya gue sangat disayangkan banget gitu ya, kenapa Deddy Corbuzier bisa mengundang Dewa Kipas dan tidak research dulu tentang dunia catur gitu. Bahkan Bapak Deddy Corbuzier ini ketika beradu argumentasi dengan Iren, ya Iren udah bilang berbicara tentang data, tapi tetap masih dia pengen dengan kepercayaan dirinya. Masih gue nggak tahu ya, gue nggak bisa ngomong di push atau gimana. Cuman kayak ya udah dengerin dulu aja, kakak Iren ini emang kapasitasnya di dunia catur tuh seperti itu gitu. Lu hanya mengiyakan dan hanya mensetujukan. Karena kalau misalkan di dunia catur udah belasan tahun dengan Bapak Deddy Corbuzier yang dia bahkan tidak tahu dengan dunia catur, ya udah gitu. Nah, pembelajaran yang baik buat kita juga adalah dengan jangan menghujat deh. Sampai kapan gitu. Gue tadi udah ngomong panjang lebar tentang netizen. Gue tuh nggak ngerti cuy. Come on lah, orang-orang Indonesia terutama dengan netizen yang suka menghujat. Sampai kapan kalian tuh punya mental lemah seperti itu gitu. Yuk, gue mengajak kalian tuh untuk kita berprestasi bareng, berkarya bareng. Nggak ada hal yang positif apa, sebutin hal yang positif ketika kalian menghujat gitu. Menghujat Grandmaster tuh buat apa? Emang dia kenal lo dan dia tuh punya mental yang kuat gitu. Lo mau menjatuhkan sekalipun dia cuma menghiraukan aja dengan menurunin persentase orang penonton Indonesia yang ada. Dia tuh jadi kayak udah males gitu men, gue yakin. Mungkin aja setuju kalau misalkan dia tersenyum, dia bilang dia pernah ke Jakarta, ke Bali. Gue yakin sepenuh hati dia udah males. Dan ini impact negatifnya ya. Yang pertama, nama Indonesia sih. Gue yakin apalagi ini juga berita dunia, membawa nama negara, plus di TV Indonesia itu udah membawa juga. Ya dimana nama Indonesia, apalagi netizennya yang pernah waktu itu juga ada kasus di Microsoft juga. Gue gak ngerti kenapa, ya pasti menurut gue jadi jelek aja gak sih? Dengan hal-hal yang cuma bisa berandingin dari HP. Ini netizen gue kasih tauin ya, banyak banget orang di luar sana yang ngebawa prestasi dan bawa nama Indonesia itu lebih baik lagi. Dan sangat banyak sekali dan dari berbagai bidang cuy. Jangan kalian hancurkan dengan cuma sesimpel ketikan. Nggak ada capeknya sih gue ngebahas tentang netizen ini. Cuman bisa panjang banget dan orang nggak bakal nonton kalau durasinya panjang gitu. Apalagi siapa gue juga kan. Oke. Jadi sebenarnya ada salah satu impactnya juga yang gue tuh sebenarnya jujur gue jengkel dengan Dewa Kipas. Tapi gue kalau misalnya menjadi Dewa Kipas pun sangat mempunyai tekanan batin juga ya. Karena orang Indonesia tuh terpusat pada lo saat ini. Pertama, yang kedua, lo pasti punya mental yang gak bakal kuat juga karena tekanan-tekanan. Kalau misalkan orang Indonesia kan pasti dari anaknya, keluarganya itu pasti dibantai sih, gue yakin. Apalagi netizen Indonesia gitu ya, walaupun keluarganya juga nggak salah, gue yakin pun. Cuman ya itu, apa yang kita perbuat kita harus terima resikonya itu. Jadi ya gentle aja sih, apalagi kan itu kan bapak-bapak ya. Dan gue sangat respect sekali dan sangat menghormati sekali Dewa Kipas. Karena mereka, apalagi orang-orang seperti ini pasti tidak luput dari kesalahan. Cuma saja kita nggak ada yang tahu bisa menjadi hal yang besar seperti ini. Dan menjadi sebuah pembelajaran dari titik yang kalian bisa dapatkan gitu.
ya namanya dunia ya, kadang kita bisa langsung naik tiba-tiba, abis naik langsung jatuh lagi gitu. Ya saran dari gue adalah gue mengajak teman-teman, yuk kita berkonten bareng, berkarya bareng, berprestasi bareng, dan membawa nama Indonesia lebih baik lagi. Karena kalau misalkan bukan kalian tuh siapa lagi gitu. Kalian mau yang namanya negara Indonesia tuh selalu dengan kasus-kasus yang dibawa di kancah Indonesia itu tidak ada prestasi. Ya, gue yakin pun masih banyak banget orang yang pasti peduli dengan negara Indonesia, pasti banyak banget. Walaupun ada cuma beberapa yang omongan, cuman ada banyak juga yang dengan buktinya juga gitu loh. Ya menurut gue juga kita harus bisa saling memotivasi, menginspirasi, dan bukan hanya sensasi belaka gitu ya. Jadi ini juga salah satu masukan gue untuk Bapak Deddy Corbuzier. Gue sangat respect sekali dan ya ini salah satu motivator dalam hidup gua. Cuman namanya saran, mau diambil mau tidak silahkan. Ini hanya sekedar kritikan dan gua juga pasti tercermin dengan diri gue sendiri sih, apa dan siapa gue gitu loh, bisa memberikan saran kepada lo. Cuman gue pengen berbicara yuk buat konten tentang motivasi gitu loh. Masih banyak kok orang-orang Indonesia yang apa ya, pada dasarnya mempunyai cerita yang semakin menarik gitu loh. Makanya dulu kenapa gue bisa membuat podcast dan lain-lain ya terinspirasi sama Bapak Deddy Corbuzier ini gitu loh. Cuman semakin kesini ya gue lebih kesayang aja gitu. Kak Iren diundang, ceritanya dia tuh di belakang itu ya bisa panjang banget tentang catur. Kenapa diundangnya cuma ngebahas tentang ini? Udah nggak apa-apa lah. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Gue harap kalian bisa berbicara lebih jauh komentar ini. Kalian setuju dengan statement-statement gue, atau mungkin kalian bisa kasih argumentasi dan kritikan dan saran juga, karena gue sangat menerima hal tersebut. Gue nggak peduli dengan lu semakin muda atau lu lebih tua atau apapun, karena kita demi kebaikan kita harus bisa berjuang bareng dan kita harus bisa yang namanya bangkit bersama untuk ngebawa nama Indonesia. Dan gue akan terus, karena gue lahir dari mantan atlet, gue lahir dari sebuah hal yang bangga aja, dengan bangga banget dan sangat bangga dengan Indonesia. Jadi segitu aja teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video gue ke teman-teman kalian. Thank you.